1960-an, Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem demokrasi terpimpin. Kondisi keuangan yang goyah sejak akhir 1950-an akibat utang dan inflasi diperparah dengan tersedotnya anggaran untuk membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Mulai gerakan Ganyang Malaysia, upaya perebutan Irian Barat, hingga pembangunan berbagai monumen berbiaya fantastis. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Rakyat harus antri panjang untuk mendapatkan minyak tanah. Kondisi masyarakat kian susah di tengah gembar-gembor politik negara yang meriah. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, menjadi salah satu pengkritik terdepan pemerintah kala itu. Pada tahun 1960, tulisan Demokrasi Kita menjadi kritikan keras Bung Hatta untuk Presiden Soekarno yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Realitas dari pemerintahan yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Harian Kompas pada 15 Agustus 1966 dalam artikel "Selamatkan Rakyat dari Kekuasaan Diktator" memuat petikan pidato Bung Hatta saat rapat akbar KAPI yang digelar di Cirebon, Jawa Barat. Akhir-akhir ini salam kemerdekaan kita lupakan karena kita telah lupa arti kemerdekaan. Salam itu lambat laun hilang karena kenyataannya kita telah menyimpang dari apa yang kita proklamasikan. Oleh karena itu kita harus menyelamatkan rakyat dari kekuasaan diktator. Karena kalau ada diktator yang berhasil memakmurkan rakyat, maka kemakmuran itu terbatas pada masa kekuasaan diktator itu saja. Selain menentang sistem demokrasi terpimpin, Bung Hatta juga dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Soekarno. Harian Kompas pada 31 Mei 1966 memuat kritik Bung Hatta akan kehadiran perusahaan milik negara yang dibanjiri subsidi sehingga merugikan negara dan rakyat Indonesia. Di artikel terpisah pada tanggal terbit yang sama, Bung Hatta menyoal semboyan berdikari yang kerap digaungkan Presiden Soekarno. Dia menyatakan bahwa prinsip berdikari hanya diucapkan saja, dijadikan sebagai azimat yang hasilnya tidak lain hanya menelurkan utang negara hingga 2,4 miliar dolar Amerika, jumlah yang sangat fantastis. Bung Hatta menilai istilah berdikari tidaklah tepat. Sebagai semboyan, istilah ini memang bagus. Akan tetapi, saat itu negara mau tidak mau masih memerlukan bantuan dari luar negeri untuk pembangunan. Menjawab kondisi ekonomi yang kala itu karut-marut, Bung Hatta menyatakan pada Harian Kompas pada 16 Juli 1966 bahwa koperasi adalah satu-satunya jalan untuk lepaskan diri dari kemiskinan. Koperasi menurut Hatta mendidik orang untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Bila manusia Indonesia menjadi manusia koperasi, orang-orang tersebut akan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi yang diwujudkannya dalam perbuatan dan rela mengorbankan kepentingan individu. Prinsip itu yang Bung Hatta mengatakan koperasi bisa menjadi sokok guru ekonomi Indonesia karena orang diajar untuk pintar berbisnis, berusaha untuk kepentingan kebersamaan ini. Jadi tidak ada yang ditindas.
Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als Ja, door mushawara. Mushawara betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat wij noemen mushawara, bereiken wij een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Ja. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, Eén groot gezelschap. een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Hoe van je trap ik eruit. Yang demokrasi terpemimpin. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 8, MPRS 1965, demokrasi terpemimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat dalam semangat gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Bung Karno menyebut konsep ini sebagai 3 pilar utama demokrasi terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pilar nasionalis, pilar agama, dan pilar komunis. Berikut ini dampak konsep Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno terhadap politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga bagi PKI. Konsep Nasakom dianggap dijadikan alat bagi Soekarno untuk mempertahankan posisinya. Tiadanya lagi posisi Perdana Menteri dan Wakil Presiden, posisi Soekarno sebagai Presiden sekaligus pemimpin tunggal jelas semakin kuat pada masa demokrasi terpimpin. Jalannya pemerintahan tidak stabil lantaran semakin kurang harmonisnya relasi Indonesia dengan negara-negara liberal dan berpengaruh. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis justru kian erat. PKI semakin menguat setelah Nasakom dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan sejak 1959. Dominasi PKI di pemerintahan kian terlihat lantaran Masyumi mulai melemah seiring tuduhan terlibat pemberontakan DITII dan PRRI. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpemimpin. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpemimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada 1 tahun ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanaan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Dapenas. Pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Dapenas antara lain: 1. Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai dalam waktu 1 tahun, Dapenas berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS melalui tetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Mengenai pembangunan, terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963, Dewan Perancang Nasional atau Dapenas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bapenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Penurunan nilai uang, tujuan dilakukan devaluasi. Yang pertama, guna membendung inflasi yang tetap tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Maka, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50 perak. Uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100 perak. Pembukuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah, tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena yang pertama, penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Yang kedua, pengambilan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Yang ketiga, pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games 4 tahun 1962, Republik Indonesia sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat. Deklarasi Ekonomi. Deklarasi Ekonomi atau DEKON adalah deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme dan sistem ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpemimpin. Strategi ekonomi terpemimpin dalam DEKON terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap DEKON. PKI termasuk partai yang menolak pelaksanaan DEKON, padahal AIDIT terlibat di dalam penyusunannya. Selama yang melaksanakannya bukan orang PKI, 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Di Juanda 7, PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Konsep De Juanda. Konsep De Juanda adalah konsep rehabilitasi ekonomi yang disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Insinyur De Juanda, dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep De Juanda. Pada masa demokrasi terpemimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Contohnya adalah inflasi yang tinggi dan menipisnya cadangan devisa. Program kerja Kabinet De Juanda diantaranya adalah: pertama, membentuk Dewan Nasional; kedua, menormalisasikan keadaan Republik Indonesia; ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan konvensi meja bundar; yang keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya; yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Laju inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga barang-barang umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu, sehingga menimbulkan penurunan nilai mata uang yang berlaku di masyarakat. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Latar belakang meningkatnya laju inflasi.
Yang pertama, penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Yang keempat, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, upaya likuidasi semua sektor pemerintahan maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Yang keenam, penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Yang ketujuh, penyaluran kredit pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena yang pertama, pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Yang kedua, pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar yaitu politik bermewah-mewahan pada masa demokrasi terpemimpin dengan membangun bangunan yang mewah untuk menunjukkan kepada negara-negara lain ekstensi bangsa Indonesia seperti Ganevo, Games of the New Emerging Forest.